Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullah an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kembali. Ini saya ngajar dari rumah hari ini. Kan kalau ada suara-suara backsound ini saya ngajar di rumah. Biasanya kalau misalkan memungkinkan saya ngajar di masjid karena hari ini memang dari pagi hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi saya di rumah aja ini. Sampai sekarang pun masih hujan. Di tempatnya Bu Siti hujan atau tidak? Alhamdulillah masih hujan, Ustaz. Masih Hujan. banyak. Alhamdulillah. Tapi sekarang nggak terlalu lebat seperti tadi Ya, pagi. gerimis-gerimis aja. Semoga hujannya adalah hujan berkah. Dan mungkin juga orang sekarang kalau mau keluar, sebagian orang masih agak was-was mungkin. Baik. Ini masjid masih sepi ini. Termasuk belajar halaqah Quran pun kita online kan sekarang. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan segera mengangkat ujian dan musibah ini. Amin. Seperti rencana kita, di pekan lalu kita menyampaikan beberapa pembahasan. Jadi selama satu semester ini rencana kita akan membahas apa saja. Dan insya Allah semester ini kita akan mulai dari bab 12, ya? Dari bab 12. Di bab 12, apa saja yang akan kita pelajari di bab 12, Ibu-Ibu? Al-maf'ulun fi. Al-maf'ulun fi. Pertama ada al-maf'ulu fihi, itu yang pertama. Al-maf'ulu fihi ini kaitannya dengan dzaraf. Ya, maf'ulu fihi itu sebenarnya ya dzaraf itu. Dan nanti kita akan dijelaskan tentang macam-macam dzaraf dan juga bukan hanya dzaraf tapi hal yang biasanya mewakili dzaraf. Nanti juga itu kedudukannya sebagai maf'ul fihi. Sebagai maf'ul fihi. Jadi hal yang mewakili dzaraf nanti jadi maf'ul fihi juga. Lalu nanti kita juga dijelaskan dzaraf itu ada yang mu'rab. Nah, biasanya kita mempelajari dzaraf itu kan mansub kan gitu, ya. Makanya dikatakan maf'ulun fihi. Mansub. Tapi ternyata beberapa dzaraf itu mabni. Memang harokatnya seperti itu, tidak bisa dirubah. Itu tentang dzaraf. Selain dzaraf, insya Allah kita juga dijelaskan tentang lau nanti. Lau, yaitu nanti maknanya apa saja lau itu. Dua itu. Dua itu yang utama pembahasan ini. Baik. Ini saya Afan tidak membuat ringkasan khusus karena di buku sendiri pun sebenarnya sudah ada penjelasan dan itu insya Allah bisa mewakili. Nanti kalau misalkan kurang mungkin kita tambahkan dan bisa dicatat begitu, Meh. Kalau kita kolaborasikan dengan syarahnya dan tambahan-tambahan yang lain, insya Allah. Begitu, Meh. Baik. Al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Kalau dijelaskan di sini langsung ada contoh. Dan ini halaman berapa? Kalau di kitab halaman 98, ya. Halaman 98 kalau ibu membuka kitab, mungkin cetakannya Bu Uke agak berbeda, mungkin bisa ditemukan di halaman berapa untuk penjelasan ini. Ketemu Bu Uke. Jadi bab 12, lalu nanti setelah hiwar itu ada penjelasan ini.
Oh ya, udah ketemu Ustaz. Ketemu. Alhamdulillah. Baik. Di sana ada penjelasan tentang al-maf'ulu fihi. Jadi alhamdulillah di jilid 3 ini memang pembahasannya agak banyak dan mendalam ya Ibu ya. Tapi tidak seperti di jilid 1 dan 2. Kalau di jilid 1 dan 2 itu tidak ada kaidah ya, di bukunya. Tidak ada penjelasan, langsung latihan saja kan gitu. Tapi kalau di jilid 3 ini masih banyak dijelaskan dulu baru latihan kan. Seperti di sini tentang al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Jadi maf'ul itu ada banyak. Bukan hanya al-maf'ulu bihi yang kita kenal sebelumnya di semester 3. Ada al-maf'ulu bihi dulu kita mempelajarinya. Kalau al-maf'ulu bihi itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya objek ya, dari yang dikenai pekerjaan. Ternyata selain al-maf'ulu bihi itu ada al-maf'ul yang lain. Di sini ada al-maf'ulu fihi, nanti kita mungkin juga akan mempelajari al-maf'ulu lahu atau li ajlihi dan lain-lain. Al-maf'ulu fihi ini yang bagaimana? Kalau kita lihat di sini, lagi coret-coretnya nggak apa? Baik. Kalau di sini dijelaskan al-maf'ulu fihi ismun mansubun yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Al-maf'ulu bihi adalah ism mansub. Ism mansub seperti maf'ul bihi. Makanya dinamakan maf'ul karena dia mansub, begitu ya. Makanya dinamakan maf'ul karena dia mansub. Jadi ism mansub. Baik mansub nanti tandanya secara zahir maupun takdiri. Karena kan ada yang mabni juga nanti kita bahas insyaallah. Yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Maf'ul fihi ini adalah ism mansub yang disebutkan fungsinya sebagai libayani zamanil fi'li untuk menjelaskan keterangan waktu terjadinya fi'il tersebut atau juga tempatnya. Dan al-maf'ulu fihi ini biasanya lebih kita kenal dengan istilah dzarf. Makanya di sini dijelaskan juga wa yusamma dzarfan. Wa yusamma aidan dzarfan. Begitu ya. Lalu di sini ada beberapa contoh. Jadi sebenarnya al-maf'ulu fihi ini mengandung makna fi. Jadi sebelum dzarf itu mengandung makna fi. Makanya disebut maf'ulun fihi itu karena itu mengandung makna fi. Contoh di sini, ya. Contoh di sini kalau contoh yang paling pertama di sini. Yang paling pertama di sini. Contoh. Contoh yang paling pertama di sini. Wasaltu yaumat thulatha'i. Yang paling atas, ya. Ini contoh ini sebenarnya. Wasaltu yaumat thulatha'i. Wasaltu ini kan fi'lun madhi dan fa'ilnya kan, ya? Ya atau iya? Fi'lun madhi itu wasala itu fi'lun madhi. Wasaltu fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Sedangkan ta'nya adalah dhamir muttasil sebagai fa'il mabni. Sedangkan yauma ats-tsulatsa'i, yauma ini adalah al-maf'ulu fihi. Yauma adalah al-maf'ulu fihi. Mansub. Atau kita sebutkan saja kalau misalkan kita i'rab, tidak kita sebutkan al-maf'ulu fihi, langsung saja dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf gitu ya. Ya kan sebagai mudhaf ya. Sedangkan ats-tsulatsa'i mudhafun ilaihi. Sebenarnya sebelum kata yauma ini terkandung makna fi. Jadi seakan-akan kalau aslinya wasaltu
fi yaumi tsulatsa. Saya sampai di hari Selasa. Jadi di sana mengandung makna fi. Makanya ini disebut maf'ul fihi. Maf'ul fihi karena mengandung makna fi. Tapi karena paknya yang apa? Fi ini muqaddar, jadi tidak disebutkan tapi terkandung di situ. Maka yaum di sini menjadi dzarf, bukan menjadi ism majrur lagi, tapi menjadi dzarf. Begitu ya. Fi aslinya kan fi yaumi. Ini jar dan majrur. Kalau fi-nya dihapus dan tapi secara makna masih terkandung, maka yaum di sini menjadi dzarf. Ini saya jawab yang baik. Jadi ini sebenarnya mengandung makna fi. Jadi ketika fi itu dihapus tapi secara makna masih terkandung, maka yaum di sini menjadi dzarf. Begitu ya. Jadi kalau misalkan disebutkan fi-nya, yaum di sini tidak menjadi dzarf. Wasaltu fi yaumi tsulatsa misalkan seperti itu. Fi itu huruf jar, yaumi jadi ism majrur. Begitu ya. Jadi kalau ada fi-nya tidak menjadi dzarf, tidak menjadi maf'ul fihi. Ketika dihapus fi-nya tapi secara makna masih terkandung, maka yaum menjadi mansub dan dia sebagai dzarf zaman. Bingung nggak Om? Bingung nggak Om? Masya Allah nggak Ustaz. Kalau nggak usah. Yakin nggak bingung Om? Atau agak bingung? Bu Uke gimana Bu Uke? Mungkin kalau ada contoh lain Ustadz, jadi nanti sambil Ini di bawahnya ada beberapa contoh. Di bawahnya ada beberapa contoh. Di sana yang hamzah. Kharajtu lailan. Kharajtu lailan. Kharajtu ini apa yang Arabnya Om? Fi'lun madin mabniun ala sukun Hah? wa ta'un tarihah dhamirun muttasilun takdiruhu ana. Nggak ada takdir kalau domir itu. Domirun muttasilun akan mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il kan itu. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini harus selalu dilatih ya, biar nggak lupa ya Robnya. Jadi kharaj itu fi'lun dan fa'il. Sedangkan lailan ini sebagai dzarfu zaman mansub. Sebagai dzarf zaman mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Jadi kalau misalkan mengi'rab seperti itu saja, simpel. Jadi lailan itu dzarfuz zaman mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Begitu ya. Tapi sebenarnya di sini seperti saya katakan tadi, dia karena apa? Dia disebut maf'ulun fihi juga karena sebenarnya mengandung fi sebelumnya. Jadi kalau normalnya aslinya itu kharajtu fil laili seperti itu. Kharajtu fil laili.
saya keluar di malam hari. Fil laili. Kalau fil laili itu i'rabnya jar dan majrur, bukan dzaraf. Ya kan ibu-ibu ya? Bingung nggak Om? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Kharajtu fil laili. Jadi lailan ini bisa coret-coret. Lailannya harus itu ya, Ustaz. Mufrad ya. Lailan maksudnya harus nakiro. Harus nakira, iya, afan. Salah lagi. Ini lah kelamaan libur ini Om. Afan, Ustaz. Jadi harus nakiro Om. Kalau misalkan Nakira. kalau misalkan pakai fi itu kan tadi kharajtu fil laili, saya keluar di malam hari. Kharajtu tadi fiil dan fa'il, fi huruf jar mabani, lalu al-laili majrur, ism majrur, alamatu jarrihi kasroh. Begitu ya aslinya. Kalau disebutkan fi itu jar dan majrur. Tapi ketika dihapus fi tapi maknanya masih terkandung di sini, maka lailan di situ sebagai dzarf. Kharajtu lailan. Jadi secara makna itu sebenarnya kharajtu fil laili. Tapi di sini menggunakan dzarf jadinya kharajtu lailan. Jadi lailan itu menunjukkan waktu pada malam hari begitu ya. Maknanya fil laili. Kharajtu lailan. Bingung nggak Om? Oh, ini bolak-balik bulat ini. Bingung atau bingung? Contoh yang ini Om. Wah, diem semuanya ibu-ibu nih. Berarti boleh dua ya, Ustaz. Kalau membuat kalimat bisa dua ya, Ustaz. Bisa Boleh dua, kharajtu tapi fil kalau laili misalkan atau yang kharajtu lailan. bisa kita kalau misalkan diminta untuk menyusun kalimat boleh dua itu, tapi kalau misalkan yang diminta adalah dzaraf maka pakai kharajtu lailan, begitu Om ya? Lailan. Karena yang fil laili tadi bukan Ustaz. dzaraf melainkan jar dan majrur. Jar majrur. Sama. Kalimatnya betul dua-duanya. Tapi kalau dzaraf yang ini kharajtu lailan, gitu Om ya? Bingung nggak Om? Nah, Ustaz. Baik. Ini contoh yang kedua, yang sampingnya. Sa'usafiru ghadan insya'allahu. Sa'usafiru. Sin tadi ini huruf, harfun mabni. Lalu usafiru ini fi'lun mudhari'un kan namanya. Dan fa'ilnya dhamirun mustatirun takdirhu ana. Ini baru dhamir mustatir takdirhu ana. Ghadan ini adalah dzarfu zaman mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Gitu ya. Jadi di sini sebenarnya mengandung fi juga. Jadi setiap dzarf itu sebenarnya mengandung makna fi. Makanya disebut maf'ulun fihi. Fil ghad, pada hari esok insyaallah. Saya akan berangkat safar pada esok hari insyaallah. Begitu ya. Selanjutnya di sini ada contoh nimtu ba'da naumika. Nimtu ba'da naumika. Nimtu ini fi'lun dan fa'il. Saya telah tidur. Gitu ya. Nimtu. Saya telah tidur. Ini fi'lun dan fa'il. Ba'da ini dzarfuz zaman. Naumika ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi ini ba'da ini dzarfuz zaman sebagai mudhaf. Naum sebagai mudhafun ilaih dan menjadi mudhaf lagi, lalu dhamir mutasil kas di sini dhamirun mutasil sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Bingung nggak? Iya, Ustaz. Nah, kalau bingung yang penting dzarf itu mansub, nah gitu aja. Gitu ya. Dzarf itu bisa dzarf zaman menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, bisa juga dzarf makan menunjukkan tempat, dan dia selalu mansub. Kalau dia mu'rab selalu mansub. Begitu Om ya? Bingung nggak Om? Kalau kita baca dulu di sini contoh dari dzarful makan, di sini ada masyaitu milan. Masyaitu milan. Ini juga fi'il dan fa'il masyaitu. Saya telah berjalan milan. Sejauh 1 mil. Ini juga mengandung makna fi sebelumnya.
Jadi fi milin. Ya. Jadi saya telah berjalan sejauh 1 mil. Mil di sini sebagai dzarf, menunjukkan keterangan tempat. Dzarf selalu mansub jika dia mu'arab. Begitu Om ya. Ada pertanyaan? Ini kalau diem semuanya saya malah ragu ini Om. Apa Ustaz? Yang nimtu itu kalau dikasih fi boleh juga ya? Nimtu Bagaimana fi kalau ba'di. dikasih? Fi ba'di gitu. Nimtu. Fi ba'di naumika. Kalau dikasih fi juga bisa ya Ustaz? Sebenarnya bisa aja, tapi malah nggak lazim Om. Nggak lazim. Jadi nggak semua bisa dikasih fi Ustaz? Nggak semuanya bisa dikasih fi. Tapi bisa saja sih sebenarnya fi ba'di naumika, tapi ini yang sesuatu yang nggak lazim seperti itu. Aneh malah. Meskipun ba'du itu memang mu'rab. Ba'du itu mu'rab. Jadi kalau diberi huruf jar sebelumnya, dia bisa kasroh. Jadi min ba'di, fi ba'di, itu boleh seperti itu. Boleh. Secara kaidah boleh-boleh saja. Begitu. Tapi nggak lazim. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang selanjutnya di sana jalastu indal mudiri. Jalastu indal mudiri. Inda ini dulu mungkin pernah kita pelajari ya, inda. Hanya saja dulu kita tidak terlalu menekankan tentang dzaraf. Di sini dulu hanya menekankan mengenalkan saja tentang inda. Jalastu indal mudiri. Inda ini juga termasuk dzaraf. Dia termasuk dzarful makan dan mansub, selalu sebagai mudhaf. Makanya setelahnya majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Jalastu indal mudiri. Selanjutnya di sana ada nimtu tahta syajaratin. Nimtu tahta syajaratin. Saya tidur di bawah pohon. Tahta ini merupakan dzarfu makan. Dzarful makan mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Jadi tahta dan inda ini termasuk juga ba'da itu selalu kedudukannya sebagai mudhaf, sebagai dzaraf dan mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaih majrur. Mungkin awal-awal belajar bahasa Arab kita agak bingung tahta itu dikiranya huruf jar. Demikian juga dengan amama, khalfa, inda, ba'da, qabla itu awal-awal kita belajar mungkin kita mengiranya sebagai huruf jar. Sebenarnya dia bukan huruf tapi ism dzaraf, begitu Om ya. Karena huruf jar itu terbatas kan Om ya. Huruf jar itu apa saja Om? Bika liruba ila alamin fi'an wa ta hatta. Mungkin ada tambahan asya. Oh, yang mukhtalaf itu yang masih diperdebatkan itu huruf jar atau bukan, hasya. Lalu apa lagi? Yang artinya kecuali. Baik. Jadi tahta, inda, ba'da, qabla, amama, khalfa itu bukan termasuk huruf jar tapi dzaraf, begitu ya. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Bingung nggak Om tentang dzaraf ini atau saya membulat ini jelasinnya? Ada yang bingung? Kalau bingung bilang saja bingung, nanti biar saya juga introspeksi kan gitu. Yang dipelajari di atas tadi itu mu'rab dan harus dalam keadaan mansub semua ya Ustaz? Kita masih membahas yang mu'rab saja. Jadi ini semuanya mu'rab dan namanya dzaraf kalau mu'rab itu selalu mansub. Makanya dinamakan maf'ul, fihi maf'ul, karena dia mansub, selalu mansub. Termasuk kalau mabni pun juga sebenarnya mabniyun fi mahalli nasbin. Begitu ya. Jadi ini semuanya baru yang mu'rab saja. Kita belum sampai di yang mabni. Di bawahnya baru yang mabni. Baik. Ada pertanyaan lagi, Om? Di sini kalau yang apa Ustaz? Ada yang bisa misalnya tadi lazim bisa dikasih fi, ada yang
memang tidak lazim dikasih fi. Misalnya indah gitu kan jarang fi indi, min Betul. indi ya Ustaz. Biasanya pakai min biasanya. Lalu maksudnya pertanyaannya bagaimana, Om? Iya, apakah itu terkandung fi juga di situ atau min, Ustaz? Apakah bisa diganti apa? Bagaimana? Takdirnya tetap di situ, takdirnya tetap fi, Ustaz. Tetap fi, karena dia sebagai dzaraf tetap takdirnya fi, meskipun secara praktek mungkin lebih sering kita menemukannya digabungkan dengan min qablu, min ba'du, gimana? Pakai min biasanya. Min indi, min indihi, itu biasanya pakai min. Min tahti. Tapi tetap takdirnya tetap yang dikandung di sana adalah fi, karena menunjukkan tempat atau waktu. Begitu, Mek. Ada lagi pertanyaan? Jadi ba'anda ini sebenarnya mu'rab, Om, ya. Ba'anda, meskipun kita lebih sering menemukannya selalu fathah seperti itu, ba'anda ini sebenarnya mu'rab. Demikian juga dengan inda dan tahta. Makanya kalau diberi huruf jar sebelumnya, itu jadi kasroh. Min ba'andi, min indi, min qabli, min tahti. Kalau nanti, insya Allah nanti ada pembahasan di bab ini juga. Terkadang kita mendengar qablu dan ba'du itu dhamah seperti itu. Jadi misalkan kalau muqaddimah kita sering mendengarnya amma ba'du, kan gitu, Om, ya. Amma ba'du. Kenapa nggak amma ba'da? Padahal kan gunanya sebagai dzaraf. Di sana nanti ada sebabnya kenapa kok mabni. Di sana mabni. Kalau dalam keadaan itu mabni, khusus dalam keadaan itu mabni. Amma ba'du wa ba'du dalam muqaddimah itu, termasuk di dalam ayat di surat Al-Fatihah kalau nggak salah. Lillahi surat Al-Fatihah gimana? Lillahi amru min qablu wa ba'du. Sampai situ. Coba di surat apakah saya salah? Min qablu. Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Jadi di sana menceritakan tentang ditaklukannya Romawi. Lalu Allah setelah menceritakan tentang ghalabatir Rum, sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Min qablu dan min ba'du itu mabni kalau di situ. Dalam keadaan ini mabni, meskipun sebenarnya aslinya secara asal itu qablu dan ba'du itu mu'arraf. Tapi khusus dalam keadaan ini dia jadi mabni. Nanti insya Allah kita bahas. Tapi untuk penjelasan ini, yang awal ini tentang al-maf'ulu fihi atau yang disebut dengan dzarfu zaman dan makan, ini ada pertanyaan Ibu-Ibu. Jadi intinya di sini kalau misalkan bingung, intinya dzarf zaman dan makan itu di sini kita baru mengenal yang mu'arab, dan kalau mu'arab selalu mansub. Gitu, Om, ya.
Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Sebelum kita lanjutkan di bawahnya. Ada pertanyaan? Halo? Kalau belum, Ustaz. Belum ada, Ustaz. Belum ya? Tapi bingung nggak Om? Ini atau Saya biasanya nggak bisa sekali, Ustadz. Nanti harus ulangi lagi gitu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Nah, di sini selanjutnya masih di halaman yang sama, di bawahnya. Di sana kita dikenalkan dengan beberapa dzaraf yang mabani. Sebenarnya kebanyakan dzaraf itu mu'rab. Kebanyakan dzaraf itu mu'rab seperti yang kita temukan di atas tadi. Jadi mansub, makanya kita katakan mansub, bukan fi mahalli nasbin. Dzaraf itu kebanyakan mu'rab. Nah, kalau mu'rab biasanya i'rabnya dalam keadaan nasab. Tapi ada sebagian dzaraf itu mabni. Mabni bentuknya seperti itu, tidak bisa berubah. Mabni fi mahalli nasbin, tapi tetap fi mahalli nasbin. Begitu, ya? Contoh di sini ada beberapa disebutkan. Di sana ada mata. Mata itu adalah dzaraf. Mata itu adalah dzaraf. Mata ini mungkin bisa digunakan sebagai istifham, bisa digunakan sebagai syarat. Tetapi sebenarnya dia aslinya itu dzaraf. Seperti contoh di sini, mata kharajta, kapan kamu keluar? Mata di sini adalah dzarfuz zaman. Huna, dijelaskan di sini, huna mata dzarfu zamanin mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Jadi mata di sini sebagai dzarf zaman. Begitu, Om, ya? Dan dia mabni. Kenapa kok mabni? Karena diakhiri alif kan, Om, ya, di situ. Seperti isim lain yang diakhiri alif. Lalu mabni. Bingung nggak Om di sini? Jadi mata itu dzarf zaman mabni. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Mata kharajta. Tapi kalau misalkan di Arab ini mata kharajta, saya tanya mungkin Ibu sambil murajaah. Mata kharajta ini jumlah ini saya sendiri malah bingung mau bertanya. Kharajta itu Arabnya apa, Om? Kharajta Fi'lun dan fa'il, ya? Nah, yes, wal jumlatu fi'liyatu fi mahali raf'ain mubtada ya. Mubtada emang bisa berupa jumlah, Om? Khabar. Matanya berarti mubtada ya, Ustaz. Bagaimana, Om? Matanya mubtada, ismul istifham. Enggak, Om. Sebenarnya di sini bukan mubtada. Tapi kalau misalkan dijawab baru kelihatan di sana susunannya. Mata kharajtu amsi, misalkan seperti itu. Ini terlihat di sini bukan susunan ismiyah tapi fi'aliyah. Ya kan, Om, ya? Kharajtu amsi misalkan. Itu berarti kan susunannya fi'aliyah bukan ismiyah. Berarti fi'alun, fa'il, lalu di sana ya dzaraf, begitu saja. Oh, dzaraf. Dzarfuz zaman mabniyun 'ala sukun. Di mahalli nasbin ini kalau mata. Kalau amsi itu juga mabni juga. Di bawahnya ada. Baik. Kita lanjutkan dulu aina. Aina di sini contohnya aina tadrusu. Huna aina dzarfu makanin.
Aina di sini sebagai dzaraf makan. Mabniyun 'alal fathi, selalu tandanya fathah. Tidak bisa berubah dari fathah, tidak bisa aini ya. Tidak pernah kita mendengarnya. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Dalam keadaan nasab sebagai dzaraf makan. Begitu ya. Kalau yang pertama tadi dzaraf zaman. Kalau yang kedua ini baru dzaraf makan. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Sedangkan contoh di bawahnya amsi. Amsi di sini contohnya lan aghib amsi. Kemarin saya tidak ghaib. Lam aghib amsi. Di sini amsi adalah dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman lagi. Mabniyun 'ala suku, mabniyun 'ala kasri fi mahalli nasbin. Mabniyun 'ala kasri, selalu tanda harokatnya kasroh. Tidak mungkin fathah atau dhammah. Tidak mungkin amsu atau amsa. Selalu kasroh seperti itu, amsi. Tapi dia sebagai dzarf zaman fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab gitu ya. Jadi ini bukan tanda i'rab kasroh dan aina pada fathah dan fathah pada aina. Itu tadi bukan tanda i'rab fathahnya dan kasroh pada amsi. Itu bukan tanda i'rab kasrohnya. Itu memang seperti itu, tidak bisa berubah. Makanya dia mabni, tapi tetap fi mahalli nasbin. Mabniyun fi mahalli nasbin. Kita lanjutkan dulu. Di sana di bawahnya ada kata qattu yang pernah kita pelajari kemarin. Qattu. Contoh di sana lam adzuq hadhil fakihata qattu. Qattu ini kita pelajari di semester 5 ya. Bukan 6 kan ya? Semester 5 kalau tidak salah. Lam adzuq hadhil fakihata qattu. Huna qattu dzarfuz zaman. Qattu di sini adalah sebagai dzarfuz zaman mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Lam adzuq hadhil fakihata qattu. Dulu kalau kita mempelajari qattu ini biasanya menunjukkan atau menunjukkan sesuatu yang lampau. Menunjukkan sesuatu yang lampau, menafikan sesuatu yang lampau. Lam adzuq hadhil fakihata qattu. Lam ashrab al-khamra qattu. Gitu ya. Saya tidak pernah merasakan, atau saya belum pernah merasakan buah ini sama sekali sebelumnya. Maksudnya qattu itu menunjukkan madhi sebelumnya. Jadi qattu ini dzarfu zaman. Ini zamannya menunjukkan zaman madhi dan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Tandanya dhammah tapi dalam keadaan nasab. Ini dzarfu zaman juga. Selanjutnya huna. Contohnya ijlis huna. Duduklah di sini. Ijlis huna. Huna di sini adalah dzarfu makan. Dzarfu makan, keterangan tempat. Mabniyun 'ala sukun di mahalli nasbin. Jadi huna ini mabniun 'ala sukun. Sukunnya di mana maksudnya, Om? Di atas alif, Om ya. Sukunnya di atas alif. Huna itu mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Kalau mungkin dulu kita pernah mempelajari ism isyarah, kita mungkin juga dikenalkan dengan beberapa ism isyarah ilal makan, yaitu huna, hunaka, ha huna, dan juga sama. Ini hukumnya sama, semuanya itu sebenarnya dzarfu makan. Dan juga biasanya digunakan sebagai isyarah ilal makan. Dia dzarf makan. Gitu ya. Jadi semuanya itu misalkan huna, ha huna, lalu hunaka dan sama, itu semuanya hukumnya sama. Dia sebagai dzarfu makan mabni. Semuanya itu mabni, dzarfu makan mabni. Saya ulangi lagi. Huna, ha huna, hunaka,
dan thamma itu semuanya huruf makan mabniyun. Kalau huna dan hahuna itu mabniyun ala sukun, hunaka dan thamma itu mabniyun ala al-fathi. Semuanya fi mahalli nasbin. Itu nggak maksud saya. Tolong ya, Ustaz. Nggak, ya. Jadi masuk di dalam hukum huna di sini karena di sini tidak disebutkan yang lain, hanya huna saja yang disebutkan. Sebenarnya tidak hanya huna tapi ha huna, hunaka dan thamma itu termasuk di sini. Begitu, Om ya? Baik. Selanjutnya di sana yang termasuk dzaraf yang mabni adalah kata al-ana. Ini lama kita sudah mengenal al-an. Al-ana ini kita jumpai selalu fathah kan ya. Tidak pernah dari awal kita belajar bahasa Arab, tidak pernah kita menjumpai al-ana itu tandanya kasroh atau dhammah. Selalu fathah. Al-ana. Al-ana. Contohnya al-ana ji'ta. Di sana ada dua hamzah sebenarnya. Itu ada kata tanya, yaitu huruf hamzah lalu bertemu dengan hamzah wasal pada al-ana. Sedangkan al-ananya sendiri adalah dzarfuz zaman mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Al-an atau al-ana itu dzarfuz zaman mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Begitu, Om ya? Jadi selalu fathah. Tapi dalam keadaan nasab. Terakhir di sana ada kata haitsu. Haitsu. Haitsu juga selalu kita temukan dalam keadaan seperti itu, yaitu tanda harokatnya dhammah. Meskipun diawali huruf jar. Biasanya seringkali haitsu ini diawali huruf jar min biasanya. Min haitsu. Min haitsu. Meskipun diawali huruf jar, tetap dhammah seperti itu. Contohnya di sini, ijlis haitsu syi'ta. Ijlis haitsu syi'ta. Haitsu pada susunan kalimat ini adalah dzarful makan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Dzarful makan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Nah, bagaimana kalau misalkan di awali min tadi? Kalau di awali min, maka tidak menjadi dzarf lagi. Menjadi ism mabni fi mahalli jarrin. Begitu ya, ism mabni fi mahalli jarrin min haitsu. Seperti tadi di awal tadi kan kita jelaskan bahwasanya dzarf itu sebenarnya mengandung fi, tapi kalau fi-nya disebutkan, dia tidak menjadi dzarf lagi, tapi menjadi jar dan majrur. Begitu, Om ya? Bingung nggak, Om? Maksud saya. Halo? Kalau di depannya ada min berarti susunannya jar majrur gitu, Ustaz. Tapi kalau nggak ada min sebagai dzaraf. Sebagai dzaraf. Begitu. Tapi tetap Meskipun kata haitsu ini tetap mabni. Tetap haitsu ini tetap mabni. Tetap mabni. Meskipun diawali huruf jar min haitsu tadi. Jadi ismu majrun mabniun. Ism mabni ala dhammi fi mahalli jarrin gitu. Ismun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Begitu, Om ya? Sebenarnya selain beberapa kata di sini, tadi kan saya menambahkan dzarf makan, Om ya, yaitu huna, hunaka dan thamma. Sebenarnya di sini juga ada beberapa dzarf zaman yang lain yang tidak disebutkan, misalnya idza. Idza itu sebenarnya juga sebagai dzarf zaman dan dia mabniun 'ala sukun. Id juga demikian. Id mabniun 'ala sukun. Ayyana itu dimanapun juga, atau ainama ya, sama artinya. Ayyana ini juga dzarf zaman mabniun 'ala al-fathi. Dzarf zaman mabniun 'ala al-fathi. Dan bainama juga sebagai dzarf zaman biasanya mabni.
karena diakhiri alif. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada tambahannya tadi idza, il, ayyana dan bainama. Ayyana mursal. Artinya apa Ustaz? Artinya apa, Om? Wah, ini Bu Siti Idza biasanya apabila. bagaimana, Om? Idza itu apabila. Jika, apabila. Jika. Ketika. Ketika. Terkadang idza itu juga diartikan ketika kadang. Lalu biasanya Bu Siti ini biasanya buka kamu sendiri. Ayyana itu artinya apa, Om? Di Al-Quran ada ayyana mursaha, surat apa itu? Gimana Tami? Ingat, Om. Apa itu? Kapan terjadinya Ustaz? Anaba ya Ustaz? Cepat, bagaimana? Ambas apa anaba? Ini Al-A'raf. Al-A'raf ada kita. Al-A'raf dan An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu kalau An-Nazi'at. Kapan bisa diartikan kapan? Kapan? Ayyana kapan artinya. Kalau bainama juga biasanya diartikan ketika. Jadi 4 yang tambahan ini tadi termasuk ism atau dzaruf zaman. Idza, id, ayyana, dan bainama. Begitu, Om, ya? Baik. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Ustaz, bedanya yang aina sebagai dzaraf dan ismul istifham apa Ustaz? Sebenarnya itu tidak ada bedanya. Jadi sebagai ism istifham juga sebagai dzaraf juga. Karena ism istifham itu kan biasanya memang mempunyai kedudukan, Om, ya. Jadi ism istifham ini jenisnya, kalau dikatakan dzaraf, ini kedudukannya. Begitu. Seperti tadi contoh di aina tadi, Om, ya. Aina yang tadi. Dengan aina tadrus, di mana kamu belajar. Ini kan digunakan sebagai istifham juga kan, Om, ya? Jadi ism istifham. Ism istifham ini jenis katanya. Jenis katanya adalah ism istifham. Tapi kalau kedudukannya sebagai apa? Sebagai dzarfu makan. Begitu, Om. Nah, Ustaz. Jadi sama dengan isim isyarah. Jenis katanya isim isyarah, kedudukannya sebagai dzaraf gitu, Ustaz. Oh, betul sekali. Betul. Jadi termasuk seperti misalkan hadza, kitabun, hadza itu kalau jenis katanya adalah isim isyarah tapi kedudukannya sebagai mubtada kan gitu. Gitu, Om, ya? Iya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Di sini kita dijelaskan tentang beberapa ism, beberapa kata yang terkadang mewakili dzaraf. Yang mewakili dzaraf dan secara i'rab dia juga sebagai maf'ul fihi. Apa saja yang mewakili dzaraf dan dia juga sebagai maf'ulun fihi, di antaranya adalah al-mudhafu ila dzarf. Kata yang mudhaf kepada dzaraf mimma dalla
ala kulliyatiz zaman awil makan aw juz'iyatihima. Jadi terkadang ada beberapa ism yang mudhof, digunakan mudhof kepada dzaraf. Jadi dzarafnya sebagai mudhofun ilaih. Kata tersebut mudhof. Dan kata tersebut menunjukkan dalla ala kulliyatiz zaman aw makan aw juz'iyatihima. Jadi menunjukkan keseluruhan dari waktu atau tempat tersebut atau sebagian dari waktu atau tempat tersebut. Kita lihat langsung saja contohnya. Biasanya kalau teori kayak gini bingung. Contoh di sini, safarna kulla naharin. Coba kita lihat kata kulla di sini. Inilah kata yang dimaksud. Safarna kulla an-nahari. Jelas umumnya di sini kalau safarna itu adalah fi'lun dan fa'il. Kulla ini kalau dilihat sekilas itu hanya sebagai mudhaf dan an-nahari sebagai mudhafun ilaih. Iya atau iya? Halo? Kalau dilihat sekilas kan Ya, seperti Ustaz. itu. Ya, Tapi Ustaz. kenapa kok di sana kulla itu mansub? Dia mansub karena sebagai al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi kulla itu mansub karena dia sebagai maf'ul fihi. Kenapa kok dia bisa menjadi maf'ul fihi? Karena dia mudhof kepada dzarf yang aslinya, dzarfnya itu an-nahar, ini aslinya awalnya dzarfnya. Misalkan awalnya seperti ini, safarna naharon. Nah, itu kan nahar itu sebagai dzarf kan, dzarful zaman. Safarna naharon. Tapi kalau ditambahkan kulla yang menunjukkan keseluruhan siang, nahar menjadi mudhafun ilaih. Kulla an-nahari. Kulla yang mudhaf, an-nahari mudhafun ilaih. Lalu yang menjadi mudhaf atau yang menjadi, ini jadi istilahnya banyak banget nih, bikin bingung ya. Kulla, intinya di sini kulla itu sebagai maf'ulun fihi. Jadi menempati kedudukan maf'ul fihi yang menunjukkan keterangan waktu, keseluruhan waktu. Bingung nggak, Om, maksud saya? Berarti yang menggantikan Bagaimana, Om? kuliah itu menggantikan dzaraf zamannya gitu ya, Ustaz? Betul. Jadi kulla ini pada awalnya dzaraf zamannya kan nahar tadi, Om, ya. Safarna naharon, seperti itu. Nahar itu sebagai dzarf zaman. Tapi di sini ditambahkan kata kulla. Kulla ini untuk menunjukkan seluruh siang hari itu. Dan dia selalu sebagai mudhaf. Kata mudhaf ini itu sebagai dzarf akhirnya, sebagai maf'ulun fihi. Dan nahar bukan menjadi dzarf lagi, tapi menjadi mudhafun ilaih. I'rabnya bagaimana, Ustaz? I'rabnya nanti di bawah sepertinya ada. Atau ya di sini, habis ini insya Allah kita lihat. Di sini ada nggak? Tanubu artinya apa, Ustaz? Bagaimana, Om? Tanubu. Mana, Om? Tanubu itu menggantikan mana? Ya, nubu. Mana, Om? Mewakili, menggantikan. Yang itu, Ustaz. Ini asma'un tanubu. Guna asma'un tanubu anil dzarf. Di sini ada beberapa ism yang menggantikan atau yang mewakili dzarf. Jadi ada yang fungsinya itu seperti dzarf karena beberapa sebab. Ini yang pertama karena dia mudhaf ila dzarf. Kata yang mudhaf ila dzarf, sedangkan tujuan mudhaf itu untuk menunjukkan keseluruhan dari zaman atau makan atau sebagian juz'iyatihima, sebagian dari zaman atau makan. Seperti kata kul, ruba di sini, nisf atau ba'dho biasanya juga digunakan itu kan. Kulla di sini tadi Bu Siti bertanya, kulla itu i'rabnya apa? Di syarah kita menemukan i'rab kulla di sini. Kelihatan ya? Kulla itu i'rabnya maf'ulun fihi naibun
an dzarfiz zaman. Jadi seperti itu. Di Arabnya maf'ulun fihi naibun. Jadi kita tidak mengi'rabnya langsung dzarfuz zaman, bukan, tapi naibun an dzarfiz zaman. Begitu, ya? Maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Dia maf'ulun fihi yang mewakili dzarf zaman. Mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Bingung nggak? Bingung nggak? Itu i'rabnya kulla. Safarna kullan nahari. Safarna kullan nahari. Safarna ini fi'lun dan fa'il. Kulla itu maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Di sini kurang sebenarnya wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Sedangkan an-nahari mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Begitu, Om, ya? Baik. Di sana ada contoh yang lain, intadhartuka rub'a sa'atin. Intadhartuka rub'a sa'atin. Saya telah menunggumu seperempat jam. Rub'a di sini menunjukkan sebagian waktu, kan, Om, ya? Sebagian dari sa'ah. Bukan seluruh 1 jam penuh, bukan. Bukan, aslinya intadhartuka sa'atan. Saya menunggumu selama 1 jam, kan, gitu, ya. Tapi kalau di sini kata ruba ini menunjukkan sebagian, yaitu 1/4 jam. Ini jadinya kata ruba ini juga sebagai maf'ulun fihi yang menempati posisi dzarf tadi, yang mewakili dzarf. Bingung nggak, Om? I'rabnya sama dengan kula ya, Ustaz? Sama seperti kula tadi. Jadi intadhartuka ini fi'lun fa'il maf'ulun bihi, lalu ruba'a itu maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman naibun an dzarfiz zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Sedangkan sa'atin itu mudhafun ilaihi majrur. Jadi ada nggak? Tadi ruba'an, ya? Enggak ada ternyata. I'rabnya sama, Om. I'rabnya sama seperti kulla. Persis. Sama persis seperti kulla i'rabnya. Demikian juga dengan nisf di sini. Masyaitu nisfa kilometer. Masyaitu nisfa kulla afan. Masyaitu nisfa kilometerin. Saya telah berjalan 1/2 kilometer. Nisf ini di sini kan mudhaf, ya, mudhaf yang disisipkan. Kalau tidak ada mudhafnya kan masyai itu kilometron. Jadi sebagai mudhaf, sebagai dzarfnya aslinya adalah kilometernya, dzarf zaman. Dzarf makan, ini kok belibet ini. Masyai itu kilometron, itu aslinya kilometer itu adalah dzarf makannya, keterangan tempatnya. Saya telah berjalan 1 kilo. Di sini disisipkan kata nisf sebagai mudhaf dari kilometer, dan dia menunjukkan sebagian dari kilometer itu tadi. Maka dia menempati posisi atau menggantikan kedudukan dzarf makan itu tadi. Yang Arabnya persis seperti kulla tadi. Jadi kalau masyai itu fi'lun dan fa'il, nisfa tadi maf'ulun fihi naibun an dzarfil makan. Kalau di sini naibun an dzarfil makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Sedangkan kilometrin
itu mudhafun ilaihi majrur. Begitu, Om ya? Bingung nggak, Om? Insyaallah enggak, Ustaz. Insyaallah nggak, Om ya? Hmm. Baik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Selanjutnya, ini kan tadi yang pertama. Jadi yang bisa mewakili dzaraf. Yang bisa mewakili dzaraf itu yang pertama, al-mudhafu ila dzarf. Al-mudhafu ila dzarf yang menunjukkan kulliyah, keseluruhan, atau juz'iyah, sebagian dari zaman wal makan. Mudhaf. Sedangkan yang kedua yang bisa mewakili dzaraf adalah sifat dari dzaraf, sifatuhu. Karena dijelaskan sifatuhu. Maksudnya sifat dari dzaraf. Contoh di sana jalastu tawilan. Jalastu tawilan. Saya duduk tawilan. Tawil di sini maknanya, Bang? Lama, Ustaz. Bukan panjang ya, saya duduk panjang, bukan. Karena di sana sebenarnya aslinya di sana yang menjadi dzaraf awalnya adalah waktu. Waktun, jalastu waqtan. Lalu di sana tawil itu sebagai sifat dari waktu tadi. Makanya di sana diberi keterangan aslinya itu maknanya waqtan tawilan. Jalastu waqtan tawilan. Tapi di sana waqtan itu tidak disebutkan, dihapus, mahdzuf. Yang disebutkan hanya sifatnya saja. Sifat ini menempati posisi maf'ulun fihi, menggantikan dzaraf itu tadi. Huna tawilan sifatun lidzarfi. Nabat anhu. Nabat anhu maksudnya menggantikannya. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan i'rabnya? Persis seperti kula tadi. Tawilan adalah maf'ulun fihi. Naibun an apa, Om? Dzarf zaman. Naibun an dzarfiz zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Hanya saja dia bukan mudhaf. Kalau kulla, nisfa, ruba'a tadi kan mudhaf, ya. Kalau ini bukan mudhaf. Baik. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Ada pertanyaan tentang sifat dari dzaraf ini tadi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin tidak ada, Ibu-ibu? Selain tawilan apa, Ustaz? Yang merupakan sifat dari dzaraf selain tawilan? Bisa misalkan qadiman, jadidan, itu bisa dipakai juga. Qadiman, jadidan. Jitu jadidan misalkan. Jitu jadidan. Saya datang barusan gini. Jadidan baru itu saja maf'ulun fihi. Jitu jadidan. Gitu, ya. Ya, Ustaz. Nah, Bisa khairan kasih. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke yang ketiga, yang bisa mewakili dzaraf, yaitu ismul isyarah. Ismul isyarah itu juga bisa kedudukannya sebagai maf'ul fihi. Jadi ismul isyarah itu bisa menjadi apa saja sebenarnya. Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi maf'ul bihi, bisa menjadi maf'ul fihi di sini. Contohnya di sini menjadi maf'ul fihi. Ji'tu hadzal usbu'a. Ji'tu hadzal usbu'a. Ji'tu itu fi'lun dan fa'il. Hadza di sini bisa dijelaskan. Naba 'ani dzarf. Dia menggantikan kedudukan dzarf. Begitu ya. Ji'tu hadza. Al-usbu'a itu kalau seperti ini jadinya al-usbu'a sebagai badal. Ji'tu hadzal usbu'a.
Lalu i'rabnya bagaimana? Hadza ism isyarah Maf'ulun fi isim isyarah. mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Ya atau ya? Bukan maf'ulun bihi, Iya, tapi maf'ulun maf'ulun fi. fi. Fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Apa Ustaz, boleh diulang Ustaz? Ketinggalan. Jadi ini tadi ya, kalau ji'tu itu fi'lun dan fa'il, hadza adalah ism isyarah. Ismul isyarah mabniyun ala sukun, ism isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Kalau mau dilengkapi lagi, ya kayak sebelumnya tadi, naba an dzarfiz zaman, seperti itu misalkan. Naba an dzarfiz zaman, tapi dicukupkan di situ saja nggak masalah. Mansubun fi mahalli nasbin maf'ulun fihi, begitu saja ya, biar simpel. Baik. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Selanjutnya, terakhir, yang keempat yang bisa mewakili dzaraf adalah al-adad atau bilangan. Al-adad. Misalnya di sana, makastu fi Baghdad arba'ata ayyamin. Saya tinggal di Baghdad selama 4 hari. 4 hari. Kalau Bu Uke, makastu fi di sana di Muscat Bu Uke ya? Atau fi Nah, Oman Ustaz. itu berhari-hari ya. Berapa bulan Om udah di sana Om? Dari bulan Maret Ustaz. Maret tahun lalu Om ya, Masya Allah. Iya. Udah hampir setahun. Iya. Berarti sudah berapa bulan itu? 10 bulan lah Ustaz. 10 Udah bulan. melahirkan. Kalau hamil. Sudah begitu. Nah, kalau 10 bulan misalkan, misalnya bagaimana? Makastu fi Oman asyarata ashhurin. Asyarata ashhurin. Asyarata di sana sebagai maf'ulun fihi ya. Seperti di sini arba'ata ayyamin. Arba'ata ayyamin, arba'ata ini di sini sebagai maf'ulun fihi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Termasuk juga dan dia sebagai mudhaf ya, sebagai mudhaf, ayyamin sebagai mudhafun ilaih. Karena kan memang ini kaidah adat. Adat dari 1 sampai 10 kan adatnya sebagai mudhaf, lalu ma'adudnya sebagai mudhafun ilaih. Lalu contoh yang selanjutnya di sana masih ada sirna mi'ata kilometrin. Sirna ini fi'alun dan fa'il, mi'ata maf'ulun fihi gimana tadi? Maf'ulun fihi naibun an dzarf makan kalau di sini. Tapi kalau misalkan disebutkan maf'ulun fihi saja nggak masalah, biar lebih simpel. Maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Wa huwa mudhaf. Kilometrin sebagai mudhafun ilaih. Di sini dijelaskan huna arba'ata wa mi'ata adadani naba, 2 bilangan yang mewakili dzarf an dzarf. Begitu kan? Kalau Bu Siti di Jakarta udah berapa tahun? Sejak muda. Sejak kuliah Ustaz. Sejak kuliah. Oh, Masya Allah. Dulu kuliah emang di Jakarta. Kuliahnya pindah-pindah Ustaz. Dari D1 sampai S1. Di BSI, di Pesantren Darun Najah dulu ngambil PGTK 2 tahun.
baru di UNJ Ustaz. Masya Allah. Oh, pernah di Darun Najah juga, Masya Allah. Pernah 2 tahun, terus ngajar di sana, ngajar TK Ustaz. Darun Najah ini termasuk pesantren yang mahal, ya? Ya, dulu Ustaz Muhammad Arifin Ilham dari sana Ustaz. Oh, Masya Allah. Kebetulan Darun Najah. rumah Ana dulu di belakang pesantren Ustaz, jadi kami sekolahnya di Oh, ya, enak, dekat Om. Darun Najah. dekat jalan kaki. Darun Najah ini secara masih ada. Saya tahu Darun Najah karena Darun Najah ini termasuk pesantren alumni hitungannya, Om, ya, alumni Gontor yang didirikan. Oh, Alumni maaf Gontor. Ustaz. Alumni Gontor. Sedangkan saya sendiri dari Gontor. Jadi kalau Gontor itu kan pesantren alumni itu masih ada ikatan. Jadi masih dikontrol segala macam seperti itu. Pesantren alumni masih dibimbing. Nah, Bukan cabang. Kalau cabang ada sendiri. Cabang pesantren, kalau pondok cabang itu ada sendiri. Sedangkan pondok alumni itu ada sendiri. Tapi kalau pondok cabang itu biasanya kontrolnya secara langsung, betul-betul semua laporan keuangan segala macam itu ke pusat semuanya. Dan nanti akan dipusatkan juga semuanya. Semua kegiatan, semua keuangan itu dijadikan satu di pusat, baru nanti dialokasikan ke yang butuh yang mana. Tapi kalau pesantren alumni itu biasanya punya otonomi. Cuman nanti bimbingan dan laporan saja. oh Ustaz, kalau di belakangnya Al Gontori itu cabang atau alumni Ustaz? Itu dekat rumah Ade ada pesantren apa ya? Tapi Al Gontori gitu Ustaz belakangnya. Biasanya kalau cabang itu nggak ada embel-embel Al-Gontori, kalau cabang. Biasanya alumni kayak gitu. Oh, Biasanya alumni. alumni. Oh. Kalau cabang itu biasanya langsung namanya saja. Misalkan di Kediri itu ada Darul Ma'arifah, di Magelang ada Darul Qiyam, di Banyuwangi ada Darul Muttaqin. Gitu. Jadi langsung namanya seperti itu, tidak ada embel-embel Al-Gontori, nggak ada. Itu kalau di Gontor itu memang udah belajar sunnah gitu ya Ustaz? Jadi begini Om, kalau kata dosen Livia dulu pernah jadi dekan Fakultas Syariah di Livia. Jadi kalau Gontor ini, kalau dikatakan pesantren sunnah, ya sunnah. Kalau dikatakan nggak sunnah, masa bid'ah? Nah, bid'ah dari sisi mananya kan gitu kan? Lalu kalau dibandingkan, bahkan beliau mengatakan kalau dibandingkan Gontor dengan Al-Furqon ini tidak bisa dibandingkan, nggak sebanding, jauh masalah pengalaman segala macam. Al-Furqon itu nggak bisa dibandingkan dengan Gontor. Tapi kalau misalkan secara pendidikan itu memang Gontor itu mendidik nggak ingin santrinya itu terlalu mementingkan golongan. Jadi pengennya itu ya Muslim, Islam itu yang diperjuangkan yang utama adalah Islam. Makanya moto utamanya itu apa? Berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi pengennya itu Gontor itu menaungi semua umat Islam yang ada seperti itu. Bukan berarti golongan-golongan yang sesat juga. Dan jadi di sana itu maksudnya di atas dan untuk semua golongan adalah semua golongan Ahlus Sunnah seperti itu. Seperti kalau di Karanganyar itu ada Ishkarima itu ya Ustaz. Itu untuk semua sunnah, tapi untuk semua itu tidak memihak pada salah satu golongan. Kenyataannya Iskariman seperti apa, saya nggak pernah tahu. Seperti apa Ustaz Afan? Saya nggak pernah tahu kalau Iskariman, saya belum pernah tahu. Jadi nggak bisa saya berkomentar. Misalnya kakak saya sering cerita itu pesantren Ishkarim. Katanya bagus Ustaz. Kata kakak.
Tapi banyak sekarang sudah pesantren yang mengadopsi sistem pendidikan di Gontor. Kayak seperti misalkan Al-Irsyad Tengaran, Al-Irsyad Tengaran itu juga banyak yang mengadopsi dari Gontor juga sistem pendidikannya. Tapi kalau nilai-nilai yang ditanamkan mungkin nggak sebanding juga. Karena kan ya berbeda lah, usianya aja berbeda. Sekarang Gontor itu sudah hampir seabad, sudah 90 tahun lebih, hampir 100 tahun sebentar lagi. Nah, itu secara pengalaman kan berbeda. Baik. Untuk sementara ini saja dulu, Om ya. Ini sudah adzan juga. Insya Allah pekan depan kita akan membaca hiwar dan latihan. Di sini sebenarnya ada PR di sini. Nggak apa-apa kita buat PR, Om ya. Nanti baru kita baca pekan depan insya Allah untuk hiwarnya. Di sini ada PR yang nomor 1. Atau ini aja langsung nomor 4 saja. Nanti nomor 1, 2, 3 ini kita sekalian kita membaca hiwarnya. Yang nomor 4 di sana perintahnya ayyin dzarfaz zaman wal makan fima ya'ti. Jadi tentukan mana yang dzarf zaman dan mana yang dzarf makan dari susunan kalimat berikut. Jadi di sana ada 10 nomor, Om ya. Ada intazir lahbatan qif haitsu amartuka jalasa zuwaru indal mudiri nisfa sa'atin. Ya, ada 2 dzarf. Kam sa'atan baqiya al-jarihu fil mustashfa. Atusafiru ila riyadi hadha syahra, dan seterusnya, Om ya. Jadi ini ditentukan, disebutkan saja nggak masalah, ditulis setiap nomornya dzarfnya yang mana. Begitu, Om ya. Biar lebih singkat. Bingung nggak? Baik. Paham, Om ya, insya Allah? Berarti dituliskan itu ya, Ustaz, dzarfnya apa, termasuk dzarf zaman atau makan gitu. Jadi ini dzarf makan atau zaman. Dzarfnya, ini katanya apa, dzarf makan atau zaman. Begitu, Om ya? Ya, Baik. Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini saja ya, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Ini Alvan, ini tadi saya terlambat. Ahlan wa sahlan Bu Ute, Masya Allah, Bu Ute ini tadi sudah bergabung dari tadi, Om. Masya Allah. Iya, Saya baru sadar ini. Baik. Kita tutup, Om. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustaz.